Setiap hari kita pakai teknologi tanpa sadar. Dari alarm di pagi hari, scrolling media sosial, sampai nonton film di laptop. Tapi pernah gak sih kepikiran gimana semua itu bisa berjalan? Ya, semua itu gak lepas dari yang namanya pemrograman. Dan salah satu bahasa yang kuat banget di baliknya adalah C++. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran C++ ini. Saya Agni Tritania Siboro dengan NIM 3372550. Saya Kelsey Morin Hosiotang dengan NIM 33372500074. Saya Sela Angelika Lumanggala dengan NIM 33372500073. C++ adalah bahasa pemrograman yang populer dan sering digunakan oleh para programmer di seluruh dunia. Dengan menggunakan C++, kita dapat membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, mobile, hingga game. Bahkan, C++ juga digunakan untuk mengembangkan program yang mengendalikan kendaraan dan pesawat terbang. Bahasa C++ dikembangkan pada tahun 1980-an dan merupakan perluasan serta penyempurnaan dari bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu bahasa C. C++ dikenal sebagai salah satu bahasa pemrograman yang mudah, efisien, efektif, dan cepat. Karena itu, C++ ini menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh perusahaan besar. Bahkan, seperti Microsoft, Amazon, Google pun menggunakan bahasa C++. Materi ini akan mempelajari dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. Materi mencangkup cara melakukan input dan output data, perhitungan sederhana, menghitung nilai rata-rata, serta menentukan grade berdasarkan hasil perhitungan. Yang pertama, input data sederhana, nama dan umur. Ini adalah perintah untuk menyertakan pustaka library IOStream yang diperlukan untuk operasi input, cin, dan output, count. Perintah ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi standar C++ seperti count, cin, string, dan endl tanpa harus menulis std di depannya. Ini adalah fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Return 0 menunjukkan bahwa program telah selesai dieksekusi tanpa error. Fungsi ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama nama dengan tipe data string atau teks yang akan digunakan untuk menyimpan input nama. Fungsi ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama umur dengan tipe data int atau integer atau bilangan bulat yang akan digunakan untuk menyimpan input umur. Fungsi berikut digunakan untuk menampilkan teks di layar untuk meminta pengguna memasukkan nama. Ini adalah fungsi input yang penting, digunakan untuk membaca seluruh baris input dari pengguna, termasuk spasi, dan menyimpannya ke variabel nama. Jika menggunakan cin, nama, hanya kata pertama sebelum spasi yang akan terbaca. Digunakan agar dapat menampilkan teks di layar untuk meminta pengguna memasukkan umur. Digunakan agar dapat membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke variabel umur. Digunakan agar dapat menampilkan hasil akhir ke layar. Digunakan agar dapat menampilkan teks di mana \n adalah karakter baris baru untuk membuat jarak. Digunakan agar dapat menyisipkan nilai yang tersimpan di variabel nama, misalnya Budi Santoso. Digunakan agar dapat menampilkan teks lanjutan. Digunakan agar dapat menyisipkan nilai yang tersimpan di variabel umur, misalnya 20. Digunakan agar dapat menampilkan teks penutup. Sama seperti \n, ini adalah perintah untuk pindah ke baris baru. Yang kedua, perhitungan penjumlahan sederhana. Fungsi ini sama seperti sebelumnya, menyertakan pustaka IOStream
untuk input atau output, count atau cin, dan menggunakan namespace std. Ini adalah fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Mendeklarasikan dua variabel sekaligus, yaitu A dan B, dengan tipe data int, integer atau bilangan bulat. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan dua angka yang diinput oleh pengguna. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pesan di layar. Fungsi ini digunakan untuk membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A. Ini digunakan untuk menampilkan pesan di layar. Fungsi ini membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke variabel B. Mendeklarasikan variabel baru bernama jumlah dengan tipe data integer. Untuk pengoperasiannya, variabel jumlah diisi dengan hasil dari operasi jumlah A ditambah B. Contoh, jika A adalah 5 dan B adalah 7, maka jumlah akan berisi nilai 12. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan teks di layar. Ini digunakan untuk menyisipkan nilai yang tersimpan di variabel jumlah, yaitu hasil penjumlahan. Digunakan untuk pindah ke baris baru. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel nama untuk menyimpan nama mahasiswa dengan teks. Mendeklarasikan 4 variabel untuk menyimpan nilai dan hasil rata-rata. Digunakan tipe data float atau bilangan desimal karena nilai rata-rata cenderung menghasilkan angka desimal. Menggunakan getLine, cin, nama agar nama yang diinput bisa menyertakan spasi. Program meminta dan menyimpan 3 input angka, bilangan bulat atau desimal, ke dalam variabel tugas, UTS, dan UAS secara berurutan. Variabel rata diisi dengan hasil penjumlahan ketiga nilai, tugas ditambah UTS ditambah UAS, yang kemudian dibagi 3. Penggunaan tanda kurung memastikan bahwa operasi penjumlahan dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian. Baris pertama menampilkan nama mahasiswa. \n berfungsi untuk membuat baris baru sebelum output dimulai. Baris kedua menampilkan nilai rata-rata yang telah dihitung, berisikan nilai dari variabel rata. Yang keempat, menghitung rata-rata dan menentukan grade. Fungsi ini bisa diartikan, jika rata lebih besar atau sama dengan 85, maka grade diatur menjadi A. Jika kondisi di atas, rata lebih besar sama dengan 85 salah, dan jika rata lebih besar atau sama dengan 70, secara implisit berarti 70 hingga 84, maka grade diatur menjadi B. Jika semua kondisi di atas salah, dan jika rata lebih besar atau sama dengan 55, implisit 5 hingga 69, maka grade diatur menjadi C. Jika semua kondisi di atas salah, dan jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 40, implisit 40 hingga 54, maka grade diatur menjadi D. Jika semua kondisi di atas salah, yaitu rata kurang dari 40, maka grade secara otomatis diatur menjadi E. Ini adalah kondisi default atau terakhir. Struktur if-else ini memastikan bahwa nilai rata-rata hanya akan mendapatkan satu grade yang sesuai dengan kriteria tertinggi yang dipenuhinya. Misalnya, nilai 85 akan langsung mendapatkan A, dan tidak akan dievaluasi lagi untuk B, C, dan seterusnya. Oke, itu saja pembahasan dari kami di video kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.